Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Al-Azam dari Prodi S1 PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dan menjelaskan kaidah penulisan Arab Melayu. Ketahuilah bahwa kaidah ini penting guna memahami tulisan Arab Melayu, dan huruf Arab Melayu ini adalah asal-usul yang dipakai untuk menuliskan bahasa Indonesia sebelum menggunakan huruf Latin. Kaidah ke-1, yaitu setiap suku kata yang diawali dan diakhiri dengan konsonan cukup ditulis dengan konsonannya. Tidak diberi saksi. Contohnya yang telah dibuat di atas ini: tempat, pintar, hampir, tangkas. Selanjutnya kaidah kedua. Kaidah kedua ini memiliki dua bagian. Yang A-nya, suku kedua dari berbagai hidup berbunyi A mendapat saksi alif. Setiap suku pertama dari belakang hidup berbunyi A tidak mendapatkan saksi. Contohnya ini: badan, kalam, raja, denda. Selanjutnya yang B-nya, suku kedua dari belakang hidup berbunyi E dan suku pertama dari belakang berbunyi A. Maka suku ke-1 dari belakang mendapatkan alif sebagai saksi. Contohnya kera, reda, peta, lega. Selanjutnya kaidah ketiga, penjelasannya yaitu bila suku pertama dan kedua terdiri dari vokal I, O, dan I, maka huruf atau konsonan Arab itu diberi saksi ya. Contohnya kiri, mini, seri, nilai. Selanjutnya kaidah keempat, bila suku pertama atau kedua hidup berbunyi O, U, dan AU ditulis dengan waw sebagai saksi. Contohnya roda, lubang, pulau, kicau. Kaidah kelima, bila suku terakhir berbunyi wa ditulis dengan huruf waw dan alif. Contohnya dewa, bahwa, kecewa, jiwa. Kaidah ke-6 memiliki 4 macam. Yang pertama, kalau vokal itu terus diikuti dengan konsonan maka ditulis alif saja. Contohnya antar, intan, untung, unta. Yang B-nya, kalau suku kata pertama itu berbunyi A saja ditulis dengan alif. Contohnya abang, aman. Yang C-nya, kalau suku kata pertama berbunyi I atau E ditulis dengan huruf alif dan ya. Contohnya yaitu ipar, edar, nilai. Yang D-nya, kalau suku kata pertama berbunyi O dan U ditulis dengan alif dan waw. Contohnya ubah, obat. Kaidah ke-7, penjelasannya yaitu bila suku kata satu dengan yang lain berbentuk A, I, dan tanda hamzah di atas waw sesudah alif, saksi untuk berbentuk A, U. Contohnya kail, saing, sauh, mau. Kaidah yang ke-8, pengertiannya yaitu bila suku kata satu dengan yang lain berbentuk IA, maka penulisannya dengan cara menghubungkan huruf ya dengan huruf sesudahnya, atau boleh dengan memberikan tanda alif gantung di atas ya. Contohnya ada dua cara penulisan. Contohnya Dian, ada dua contoh penulisan. Kian juga ada dua cara penulisannya. Kaidah yang ke-9, bentuk UA
harus dinyatakan dengan huruf alif sesudah huruf waw. Contohnya, buat, tuan. Kaidah yang ke-10 yaitu bentuk IU dinyatakan dengan memberikan huruf waw sesudah ya. Contohnya, liur, beliung, nyiur. Kaidah yang ke-11, bentuk UI dinyatakan dengan huruf waw dan ya. Contohnya, uli, bui, puing. Kaidah yang ke-12 yaitu awalan me, ber, per, pe, der, di, se, ke, u, dan tidak menimbulkan perubahan ejaan. Penulisannya dengan merangkaikan saja. Untuk awalan se, ke, dan ku, bila dirangkaikan dengan suatu kata yang diawali oleh vokal, penulisannya dengan cara menambahkan atau menggantikan alif dengan hamzah. Contohnya, mengambil, berbunyi, perkasa, pedagang, terlepas, didera. Kaidah yang ke-13 yaitu partikel la, ka, ta, dan pun. Penulisannya tidak mengubah ejaan, tinggal merangkaikan. Contohnya, bacalah, makankah, apatah. Kaidah yang ke-14 tentang bentuk kan, ku, mu, dan nya. Kaidah ke-14 ini memiliki 3 macam. Yang pertama, bila suku kata terakhir diawali dan diakhiri oleh konsonan, maka penulisannya tidak mengalami perubahan ejaan. Contohnya, tanam, tanamkan, rambut, rambutmu. Yang keduanya, suku terakhir terdapat sebuah vokal, perangkaian dengan akhiran itu mengubah ejaan. Contohnya, tupai, tupaiku, kerbau, kerbaunya. Yang ketiga, suku terakhir terdapat sebuah vokal, perangkaian dengan akhiran itu mengubah ejaan. Contohnya, buku, bukumu, hati, hatinya. Kaidah yang ke-15 ini memiliki 5 kategori. Yang pertama, perihal akhiran an dan i. Perihal akhiran an dan i ini memiliki 3 macam. Yang pertama, kata yang huruf diakhiri konsonan berubah ejaan. Contohnya, tanam, tanami, sayur, sayuran. Yang B-nya, kata yang huruf terakhirnya terdiri dari perubahan ejaan dan penulisannya disertai dengan huruf hamzah. Contohnya, suka, kesukaan, lupa, kelupaan. Yang C-nya, kata yang huruf diakhiri terdiri dari vokal u mengalami perubahan ejaan dan penulisannya disertai dengan penambahan huruf alif. Contohnya, ramu, ramuan. Kaidah yang ke-15, yang keduanya, akhiran i merubah ejaan bila disambung dengan vokal u, penulisannya dirangkaikan saja. Contohnya, ramu, ramui. Kaidah yang ke-15, yang ketiganya, vokal i bersambung dengan akhiran an mengubah ejaan. Penulisan dengan cara merangkaikannya saja atau dengan menambah alif gantung. Contohnya, duri, durian, gali, galian. Kaidah ke-15,
keempatnya, akhiran an dan i mengubah ejaan bila disambungkan dengan di, ai, dan au, tetapi penulisannya ke dalam huruf Melayu. A dan i, u dipisahkan menjadi suku baru. Contoh: pakai, pakaian, lampau, kelampauan. Yang kelimanya, akhiran an dan i tidak mengubah ejaan bila suku kata satu dengan yang lain. Vokal a, u, atau ai yang memakai hamzah. Contoh: laut, lautan, kail, kaili.